Halo Binusian, selamat datang di kelas Production and Operation Analysis. Perkenalkan, nama saya Sakti Karini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik keempat, yaitu mengenai inventory control. Di mana learning outcome dari mata kuliah ini adalah untuk mahasiswa mengerti konsep inventory di lapangan nantinya seperti di manufaktur dan di tempat lainnya. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengimplementasikan konsep inventory itu sendiri sebagai alat bantu pengambilan keputusan dari manajemen perusahaan. Baik, mari kita mulai. Apa itu pengendalian persediaan? Yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga keputusan akan bahan untuk keperluan proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan resiko yang sekecil mungkin. Berikutnya adalah usaha-usaha penyediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi sehingga dapat berjalan lancar, tidak terjadi kekurangan bahan, serta dapat diperoleh biaya persediaan yang sekecil-kecilnya. Tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu kecil atau tidak terlalu sedikit, namun sesuai dengan kebutuhan. Adapun tujuan dari pengendalian persediaan adalah untuk membantu kelancaran produksi, melayani kebutuhan perusahaan akan bahan-bahan atau barang jadi dari waktu ke waktu. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan bahan sehingga menyebabkan terhentinya atau terganggunya proses produksi. Berikutnya adalah menjaga agar keadaan persediaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga biaya yang timbul dari persediaan juga tidak terlalu besar. Untuk memenuhi permintaan pelanggan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari bahan atau bahan pengganti yang kehabisan atau juga stock out yang relatif besar. Fungsi dari pengendalian persediaan itu sendiri adalah untuk melayani kebutuhan perusahaan akan bahan mentah atau barang jadi dari waktu ke waktu dengan kondisi sebagai berikut. Apabila jangka waktu pengiriman bahan mentah relatif lama, maka perusahaan perlu persediaan bahan mentah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan selama jangka waktu pengiriman. Seringkali jumlah yang dibeli atau diproduksi lebih besar daripada yang dibutuhkan. Apabila permintaan barang hanya sifatnya musiman, sedangkan tingkat produksi setiap saat adalah konstan, maka perusahaan dapat melayani permintaan tersebut dengan membuat tingkat persediaannya berfluktuasi mengikuti fluktuasi permintaan. Selain itu, untuk memenuhi permintaan pelanggan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari bahan atau bahan pengganti atau biaya kehabisan barang atau juga bahan yang relatif besar. Biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama adalah biaya pemesanan, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Meliputi semua biaya administrasi dan penempatan order, biaya pemilihan vendor, pemasok, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya penerimaan dan pemeriksaan barang. Berikutnya adalah biaya penyimpanan, biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya penyediaan barang. Antara lain, biaya sewa gudang, biaya administrasi, biaya listrik, biaya modal yang tertanam oleh persediaan, biaya asuransi, ataupun biaya kerusakan, kehilangan, atau penyusuan barang selama penyimpanan. Yang ketiga adalah biaya kekurangan persediaan, di mana biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu yang diperlukan. Meliputi biaya kehilangan waktu produksi bagi mesin dan karyawan karena terhentinya proses produksi karena tidak adanya material. Adapun metode dan model pengendalian persediaan. Yang pertama, metode menggunakan matematika dan statistika sebagai alat bantu utama dalam memecahkan masalah kuantitatif dalam sistem persediaan. Pada dasarnya, metode ini berusaha mencari jawaban optimal dengan menentukan pertama, yaitu jumlah pemesanan optimal atau EOQ, Economic Order Quantity. Yang kedua, titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang ketiga adalah jumlah cadangan pengaman atau safety stock yang diperlukan. Selain itu, ada model pengendalian persediaan terdapat dua keputusan penting, yaitu berapa banyak jumlah barang atau bahan yang harus dipesan setiap kali pengadaan persediaan dan kapan pemesanan barang harus dilakukan. Metode pengendalian persediaan nomor 1 adalah tadi model persediaan Economic Order Quantity, di mana jumlah pemesanan paling ekonomis yaitu jumlah
pembelian barang yang dapat meminimalkan jumlah pemeliharaan barang dari gudang dan biaya pemesanan setiap tahun. IOKI selalu mempertimbangkan adanya safety stock. Yang kedua adalah reorder point, di mana saat atau titik di mana pemesanan harus kembali diadakan sehingga kedatangan atau penerimaan bahan tepat pada waktunya. ROP selalu mempertimbangkan juga safety stock. Yang terakhir adalah lead time, di mana pengisian kembali persediaan terdapat perbedaan waktu yang cukup lama antara saat pengadaan pemesanan atau order untuk penggantian kembali persediaan dengan saat penerimaan barang-barang yang dipesan untuk masuk sebagai persediaan. Kesimpulannya bahwa setiap perusahaan harus memahami konsep pengendalian persediaan agar dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi berkaitan dengan biaya dan jumlah penyimpanan. Dan setiap perusahaan juga dapat menentukan strategi yang direncanakan untuk dapat meningkatkan pelayanan yang lebih tinggi. Baik Binusian, demikian sedikit penjelasan mengenai topik keempat kita mengenai inventory control untuk permintaan yang sudah tertentu. Semoga dapat dimengerti, dipahami, dan juga bermanfaat. Terima kasih.